Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai senyawa turunan alkana. Apa saja yang dipelajari? Yang pertama ada definisinya, kemudian gugus fungsi dan tata namanya, isomer, kemudian reaksi senyawa turunan alkana, dan yang terakhir adalah kegunaan senyawa-senyawa turunan alkana. Yang pertama, definisi. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana merupakan senyawa yang berasal dari alkana dengan satu atau lebih atom hanya digantikan oleh gugus fungsi. Contohnya, di sini saya punya CH3, CH2, CH3 ditambah dengan H2O. Nah, H2O di sini akan terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, OH- menggantikan salah satu gugus OH. Nah, jadinya seperti ini. CH3, CH OH plus H2. Nah, jadi di sini senyawanya berubah nama dari propana berubah nama menjadi propanol karena gugus fungsinya berbeda. Kemudian, apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi atau gugus pengganti merupakan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat suatu senyawa kimia. Jadi, ketika gugus fungsinya berbeda, maka sifat kimia dari senyawa tersebut juga berbeda-beda. Contohnya, nih, CH3, CH2OH, gugus fungsinya OH, kemudian ada yang gugus fungsinya COOH, ada yang gugus fungsinya CO. Nah, semua atau ketiga senyawa ini memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Nah, karena sifat senyawa tergantung pada gugus fungsinya, maka penggolongan senyawa organik didasarkan pada kesamaan gugus fungsi. Nah, ini merupakan gugus fungsi senyawa turunan alkana. Ada 7 totalnya. Ada OH, gugus fungsi OH untuk alkohol, O, eter. Nah, jadi alkohol dan eter karena memiliki rumus molekul sama, maka dia saling berisomer. Kemudian COH dengan CO atau aldehid dengan keton itu juga saling berisomer karena rumus molekulnya sama, CnH2nO. Kemudian asam karboksilat COOH dan ester COO, nah itu juga saling berisomer karena rumus molekulnya sama, CnH2nO2. Dan yang terakhir ada haloalkana. Nah, kenapa di sini dilambangkan unsur X? Nah, jadi X di sini maksudnya adalah suatu alkana yang mengikat rantai halogen atau yang mengikat unsur halogen. Jadi X ini adalah unsur-unsur halogen yaitu F, Cl, Br, dan I. Nah, kemudian tata nama senyawa turunan alkana. Nah, jadi langkah-langkahnya sebenarnya semua langkah-langkahnya itu hampir sama. Yang pertama, mengidentifikasi jenis gugus fungsi karena setiap gugus fungsi itu memiliki cara atau tata penamaan yang berbeda. Kemudian memilih rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Jadi rantai yang jumlah C-nya paling banyak dan di situ ada gugus fungsinya. Kemudian menuliskan nomor. Untuk senyawa turunan alkana, semua gugus fungsi itu harus mendapatkan penomoran paling kecil. Jadi harus dimulai dari penomoran terkecil yang paling dekat dengan gugus fungsi. Kemudian yang keempat, kita tuliskan namanya. Oke, yang pertama gugus fungsi alkohol atau dia punya OH, ROH. Untuk namanya ada 2 nama, ada nama EUPAC dan juga ada nama trivial. Nama EUPAC itu nama yang umum digunakan, kalau nama trivial disebut juga nama lazim atau nama dagang. Nama EUPAC alkohol adalah alkanol. Nah, akhiran A diganti ol. Untuk nama trivial alkil alkohol. Langkah penamaannya pertama, sama seperti tadi, tentukan rantai utama. Nah, diberikan penomoran dimulai dari gugus C yang paling dekat dengan OH. Kemudian tuliskan nama alkana dengan akhiran ol. Nah, kemudian dinyatakan letak gugus OH-nya itu ada di C ke berapa. Nah, ini contohnya. Nah, OH ya kan, akhirannya ol. Jadi di sini kita tulis penomorannya yang paling dekat dengan OH dimulai dari sini 1 2 3. Nah, C ke 1 2 ke 3. Karena OH ada di C pertama maka tulisnya 1 propanol. Nah, contoh lagi. Nah, di sini yang paling dekat dengan OH sebelah sini. Jadi bukan lagi prioritasnya cabang tapi prioritasnya gugus fungsi. Ya, jadi nomor 1 2 3 4. 3 metil. Nah, karena ada
cabang ditulis duluan 3 metil, kemudian 2 butanol. Nah, ini beserta penamaan EUPAC ya, bawahnya butil alkohol. Tapi untuk nama EUPAC itu jarang digunakan. Selanjutnya ether atau alkoksi. Ether atau alkoksi alkana. Untuk nama EUPAC-nya alkoksi alkana, nama trivialnya alkil-alkil ether. Nah, jadi di sini, jadi dalam satu rantai alkoksi alkana itu dibagi jadi 2. Yang rantainya pendek diberi nama alkoksi. Nah, jadi rantai yang lebih pendek dipakai sebagai alkoksi atau alkana dengan oksi. Nah, jumlah atau rantai C yang C-nya lebih banyak atau yang lebih panjang dipakai sebagai alka. Nah, jadi yang sini karena C-nya 2 kan harusnya etana, tapi karena dia oksi jadi etoksi. Nah, di sini ada 3 berarti propana. Ketika digabung etoksi propana atau nama trivialnya etil propil ether. Nah, ini juga ada contohnya. Lebih pendek alkoksi, berarti di sini ada etoksi. Yang di sini lebih panjang, 1, 2, 3, 4, berarti ada butana. Jadi, karena di sini nomornya 1, 2, ada 2 etoksi butana. Etoksi terikat C ke 2, 1, 2. Atau nama trivialnya etil sekunder butil ether. Nah, ini contoh-contoh cabang untuk yang bisa digunakan. Kemudian alkanal atau aldehid, nama EUPAC-nya diganti akhiran A jadi al. Nah, nama trivialnya R-aldehid. R ini menggunakan penamaan dan penomoran bahasa Romawi. Nah, jadi untuk R, untuk C yang jumlahnya 1 itu form, C yang 2 aset, C yang ketiga, kalau C jumlahnya 3 propion, C jumlahnya 4 butiral. Butir ya, ini butir. Kemudian diberi akhiran aldehid, propional dehid itu. Nah, jadi contohnya, di sini ada kan gugus fungsinya COH. Nah, berarti di sini karena C-nya 1 berarti metanal, atau karena jumlah C-nya 1 berarti formaldehid. Kemudian di sini yang ada nomornya. Nah, kenapa kok diberi nomor? Karena di sini ada cabang. Jadi COH kan tadi gugus fungsi harus dapat nomor terkecil. COH di sini nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini ada 3 metil. C-nya 4 berarti butanal karena dia akhirannya al. Untuk nama trivialnya jadi C kedua itu alfa, 3 beta dan yang keempat itu gamma. Karena cabang kita ada di C ketiga, maka beta, metil. Nah, karena jumlah totalnya C-nya 4, berarti pakai ini, butiral. Jadi, butiral dehid. Tuh. Kemudian keton. Keton untuk nama EUPAC-nya, akhiran A-nya diganti on, alkanon. Nama trivialnya alkil-alkil keton. Nah, contohnya di sini. Jadi, gugusnya keton, gugus fungsinya kan CO. Nah, CO itu harus dapat penomoran terkecil. Jadi dimulainya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, CO-nya kan ada di C kedua, maka 2 pentanon. Atau nama trivialnya metil propil keton. Nah, ini juga lagi ada cabang. Cabang bukan prioritas, tetap CO atau ketonnya dapat penomoran paling awal. Jadi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, meskipun cabang penomorannya belakangan, tapi tetap ditulis duluan, yaitu karena cabang ada di 3 metil, terus ketonnya ada di C kedua, butanon. Atau kalau nama trivialnya kan di sini metil. Nah, yang ke sini ada isopropil, kemudian diberi akhiran keton. Nah, untuk penulisan urutan alkil ini bebas. Mau ditulis yang isopropil dulu atau metil dulu bebas, yang penting akhirannya keton. Ini juga sama, mau propil atau metil dulu bebas, yang penting akhirannya keton. Kemudian asam karboksilat. Kalau asam karboksilat itu gugus fungsinya COOH. Nah, nama EUPAC-nya alkanoat. Jadi akhirannya dikasih kata oat dan diawali dengan kata asam karena mengikat gugus asam H+. Untuk nama trivialnya sama seperti nama aldehid yang diberi awalan asam dan akhirannya bukan aldehid tapi at karena asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah,
asam itu karena mengikat satu H di sini. Kemudian COO itu disebut sebagai alkanoat, maka namanya adalah asam alkanoat. Nah, contohnya, nah di sini kan ada satu, nah berarti di sini nomor 1, C-nya pertama. Nah, karena ada H berarti asam, karena mengikat ini asam metanoat, karena C-nya hanya 1, asam metanoat. Nah, karena namanya sama seperti aldehid, kalau total C-nya 1 ada form. Jadi form. Nah, kalau ini, kalau ada cabang harus diberi nomor, maka COH dapat nomor paling awal 1, 2, dan ketiga. Nah, ternyata ada cabang di C yang kedua, maka ditulis asam 2 metil, total C-nya 3, berarti propanoat. Atau nama trivialnya asam, karena tadi kalau C yang kedua itu alfa, kemudian C ketiga beta, maka di sini adalah asam alfa metil. Nah, kalau total C-nya 3 kan propion, berarti propionat. Nah, jadi itu nama EUPAC dan juga nama trivialnya. Nah, kemudian untuk ester atau alkil alkanoat, gugus fungsinya ini ada tipe ya. Ini harusnya RCOO, ini bukan OH tapi R aksen. Nama EUPAC-nya alkil alkanoat, nama trivialnya alkil ester. Nah, R ini disebut alkil, jadi R yang terikat pada O itu disebut dengan alkil, yang terikat dengan COO alkanoat. Nah, jadi contohnya ini ada 1, nah jadi kita di sini ada COO R. Nah, R-nya CH3 yang terikat dengan O alkil, berarti di sini ada metil. Yang terikat dengan CO ada 2C, berarti etanoat. Atau nama trivialnya metil etil ester. Nah, sama di sini. Nah, di sini yang terikat dengan O ada 2C, berarti eta ada etil ya. Nah, ini etil. Yang terikat dengan COO ternyata ada seperti ini, ada cabangnya di C nomor 1, 2, berarti yang sini namanya etil ya kan, 2 metil, total C-nya 3, propanoat atau etil isobutil ester untuk nama trivialnya. Jadi kalau ester itu dibagi jadi 2 dulu, yang terikat dengan O adalah alkil. Nah, makanya di sini etil. Kemudian yang terikat dengan CO adalah alkanoatnya. Karena punya cabang, maka cabangnya ditulis duluan, yaitu 2 metil, terus propanoat. Kemudian yang terakhir halo alkana. Halo alkana itu mengikat unsur-unsur halogen. X-nya adalah halogen. Itu FCl-BrI. Berdasarkan tingkatan kereaktifan. Nama EUPAC-nya halogen alkana, nama trivialnya alkil halida. Contohnya, nah di sini F atau gugus halogennya harus dapat penomoran terkecil. Jadi 1, 2, 3, 4. Menuliskannya karena posisinya halidanya di C kedua, maka 2 fluorobutana atau nama trivialnya butil fluorida. Nah, sebelum lanjut ke materi isomer, kita coba dulu latihan soal berikut ini. Coba kalian kerjakan ya. Nanti kita bahas lagi bersama-sama. Jadi dicoba dulu, dikerjakan di kertas, nanti kita lihat pembahasannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.